Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, seleksi Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Sulawesi Selatan jadi sorotan setelah seorang siswi asal kota Makassar disebut tersingkir dari daftar calon peserta nasional. Diketahui saudara, siswi tersebut sempat diklaim berada di posisi 3 besar calon wakil Sulawesi Selatan untuk bertugas di Istana Negara. Namun gagal maju ke tingkat nasional dan digantikan peserta lain. Perubahan hasil seleksi ini maksud kami menimbulkan pertanyaan terkait transparansi penilaian oleh panitia dan tim seleksi tingkat provinsi. Merespon hal ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin berharap panitia benar-benar profesional dan transparan dalam setiap tahap seleksi. Munafri mendukung siswa CA karena sudah berlatih berbulan-bulan untuk seleksi Paskibraka nasional. Dari Kota Makassar, sehingga sangat wajib rasanya kita untuk memberikan support, tapi juga harus memperhatikan seperti apa sistem penilaian yang dilaksanakan oleh pihak yang ada di provinsi. Bahwa Kathleen, si anak ini sudah lolos dari hasil seleksi yang ada dilakukan di Kota Makassar dan segera dikirim ke sana, bahwa di sana mempunyai sistem penilaian ya itu di luar kemampuan kita. Tapi saya berharap kalau memang anak ini bisa, ya kenapa tidak. Sementara itu, DPRD Sulawesi Selatan akan memanggil pihak panitia seleksi dan juri untuk memberikan penjelasan soal seleksi pasukan pengibar bendera pusaka. Surat pengaduan resmi tersebut terkait hal ini disebut telah masuk ke DPRD Sulsel pada 26 Mei 2026. RDP rencananya akan digelar pada Selasa 2 Juni 2026 mendatang. Mengenai permasalahan itu, kami sedang lagi menelusuri permasalahan ini sampai dengan tuntas, meminta agar secepatnya kita melaksanakan rapat dengar pendapat bersama dengan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh panitia seleksi Paskibraka yang akan dikirimkan ke nasional untuk kita mengetahui permasalahan ini. Dan insya Allah setelah kesepakatan saya dengan Ibu Ketua dan seluruh teman-teman, insya Allah kami akan agendakan nanti di hari Selasa di tanggal 2. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan daring Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin. Selamat malam Pak Bustanul. Pak Bustanul, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sebenarnya yang terjadi di sini dari siswi tersebut, apa yang membuat siswi tersebut tidak masuk ke tahap selanjutnya? Baik, terima kasih Mbak. Selamat malam. Yang pertama, kami menegaskan bahwa apa yang menjadi viral di media sosial, kami pastikan bahwa tidak sesuai yang ada dalam berita tersebut. Kami pastikan bahwa pelaksanaan seleksi ini terlaksana dengan transparan, objektif. Ya. Apa yang menjadi viral, yang pertama Mbak, terkait dengan pelaksanaan seleksi ini, yang pertama bahwa ada penggantian, dianulir. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa logikanya kalau penggantian berarti kan ada pengumuman awal, terus diganti dengan pengumuman baru. Sampai kemarin memang belum ada pengumuman, jadi yang pengumuman 3 terakhir itulah yang jadi pengumuman awal. Cuman tahapan seleksi, adik-adik ini merasa sudah masuk 10 besar, menganggap dia tergantikan, padahal tidak seperti itu sistemnya. Yang kedua, terkait dengan bahasa daerah. Jadi memang dalam Juknis tidak ada tes bahasa daerah. Tetapi kejadian kemarin adalah adik-adik ini dibutuhkan pendalaman oleh tim pusat. Dari tim pusat ini mempertanyakan, bisa bahasa daerah nggak? Itu kan pertanyaan basic itu Mbak. Pertanyaan yang mengingat yang bersangkutan akan mewakili daerah masing-masing ke pusat. Meskipun bahasa daerah ini tidak masuk dalam syarat untuk masuk ke tahapan selanjutnya ya Pak Bustanul ya? Betul, ya itu bukan menjadi syarat. Tetapi pada saat itu dipertanyakan sebagai pertanyaan basic untuk mewakili provinsi, tahu bahasa daerah nggak? Tahu tidaknya itu tidak menggugurkan.
Iya. Oke, Yang berikut kami gimana Mbak? kami ingin kembali mengkonfirmasi. Jadi untuk siswi tersebut memang belum masuk ke tahap selanjutnya dan namanya memang belum diumumkan, seperti itu? Belum. Kalau ada yang bisa buktikan bahwa sudah ada pengumuman terus dianulir, kami siap untuk menerima risiko itu, Mbak. Oke. Jadi memang belum. Pada saat seleksi dimaksud, adik-adik ini diminta untuk melakukan pendalaman oleh tim pusat, karena tim pusat hadir BPIP, DPPI, Setmilpres hadir di acara itu. Lalu informasi dari mana ketika siswi tersebut mengetahui bahwa ia adalah bagian dari 3 besar yang namanya nantinya akan masuk untuk menjadi perwakilan Sulawesi Selatan memasuki tahap selanjutnya di pusat? Iya, kami kurang jelas di mana mereka bisa mengambil keputusan itu. Yang jelas yang kami pahami bahwa dilakukan pendalaman oleh tim pusat, meminta 10 orang pertama untuk naik, menganggapnya itu adalah 10 besar. Tetapi dari 10 besar itu kan itu bergelombang untuk dipanggil supaya lebih komprehensif kita menilai pendalamannya. Setelah 10 ini ada lagi yang dipanggil. Yang dipanggil yang kedua inilah yang dianggap pengganti. Yang dari Jeneponto itu ada di panggilan yang kedua itu, Mbak. Oke. Ya, jadi dianggapnya Pak sudah ada 10 besar terus yang sebenarnya apa saja sih aspek penilaian dari calon paskibraka untuk masuk ke seleksi berikutnya yang diperuntukkan untuk paskibraka nasional? Kondisi apa yang membuat yang bersangkutan ini tidak masuk dalam syarat tersebut? Jadi sebenarnya syarat untuk paskibraka ini sudah sama, aturannya berjenjang. Jadi di kabupaten, apa yang menjadi syarat di kabupaten itu juga yang akan menjadi syarat di provinsi, itu juga yang menjadi syarat di nasional. Untuk di provinsi, kita klarifikasi lagi apa yang menjadi utusan-utusan yang ada di kabupaten kota. Syaratnya sama, ada tes TIU, ada tes TWK, ada Samapta, ada baris berbaris, ada kepribadian. Ya, jadi khusus untuk nasional semua sama, sama item untuk penilaiannya itu. Oke, karena ini sudah terlanjur viral, tentunya kita juga ingin meluruskan. Mungkin bisa diinformasikan kepada kami semua apa sebenarnya yang menjadi alasan jika yang bersangkutan itu tidak lolos ke tahap selanjutnya. Faktor-faktor apa yang bisa dikatakan mungkin belum memenuhi syarat bagi yang bersangkutan? Kalau dari segi yang bersangkutan, Mbak, jadi nilai yang akan ke pusat itu adalah 3 besar dari putri, 3 besar dari putra. Nilai 3 besar ini adalah perankingan. Jadi kalau Kathleen ini itu di urutan ke-7 nilainya. Sementara untuk perankingan yang dikirim hanya 3 pasang jatahnya kita di Sulsel. Makanya yang terpilih 3 ini. Kalau Mbak tadi sampaikan syarat-syarat khusus apa yang harusnya tidak dimiliki yang bersangkutan sampai gugur, itu sama semua. Jadi ada nilai PBB-nya yang mungkin plus dia, yang temannya yang lain minus. Tapi yang menjadi persyaratan adalah nilai akhir akumulasinya. Yang Tapi gini Pak Bustanul, ada tidak dokumen resmi yang mencatat dari hasil kemampuan para calon-calon paskibraka yang akan maju ke tahap selanjutnya untuk dikirim ke pusat? Ada tidak dokumen resmi yang memastikan bahwa semua aspek penilaian itu bisa dijadikan dasar bahwa yang bersangkutan ini masuk dalam tahap selanjutnya atau tidak, memenuhi syarat atau tidak, sebagai pembanding? Ya, jadi pasti ada dokumen itu. Jadi dan ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa Mbak, bisa sekali. Makanya saya bilang, kalau hanya yang dipersoalkan hanya seleksinya, saya siap 24 jam. Tapi ini menyangkut rasisme, ada unsur rasis di dalamnya, sehingga saya kurang enak untuk mendengar itu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa lolos tidaknya semua 75 orang siswa, baik putra maupun putri, itu sudah lolos di tahapan provinsi. Tetapi dari 75 ini di ranking 1 sampai 3 untuk putri, ranking 1 sampai 3 untuk putra, itulah yang akan lulus. Jadi Kathleen ini bukan tidak lolos untuk mengikuti seleksi, tapi perankingannya setelah melihat hasil akumulasinya, dia berada di urutan ke-7. Sementara yang akan dikirim adalah yang perankingan 1, 2, 3. Jadi jangan mengarah bahwa Kathleen ini ada hal yang tidak
tidak sampai dia tidak lolos ke pusat, bukan begitu. Jadi perankingannya yang akumulasinya yang membuat dia tidak bisa dikirim karena kuotanya hanya 3. Kalau kuotanya 7, Kathleen ini dikirim ke pusat. Jadi persoalannya di situ, Mbak. Oke, Pak Bustanul, ini kan juga sebenarnya sudah seperti bola liar gitu ya. Apa yang menjadi alasan dibalik yang bersangkutan tidak lolos ke tahap selanjutnya? Ada soal kesehatan, ada soal tudingan panitia yang tidak transparan dalam penilaian, ada juga soal bahasa daerah yang seperti Anda sebutkan tadi, dan juga hal-hal lainnya. Apakah hal-hal seperti ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak panitia? Bisa sekali, Mbak. Jadi ya perlu saya sampaikan bahwa tidak lolosnya Kathleen ini bukan karena kesehatan. Jadi kesehatan itu ada berbagai macam penilaiannya. Jadi Kathleen ini lolos sebagai paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi Dari faktor kesehatan lolos? Lolos. Makanya dia masuk ke urutan ke-7. Tetapi karena adanya kuota untuk dikirimkan ke pusat, di mana kita mengambil dari perankingan itu, Kathleen ini di ranking 7. Sekiranya dia di ranking 3, dia pasti terkirim ke pusat. Jadi jangan menganalogikan bahwa Kathleen ini tidak lolos ke pusat karena kekurangan A dan B dan C yang tadi itu. Tetapi yang bersangkutan adalah lolos mengikuti paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kalau tadi yang dianggap rasisme itu saya tidak sepakat. Kalau memang Pemprov Sulsel ada rasisme di dalamnya, otomatis Kathleen tidak lolos juga menjadi paskibraka provinsi. Ini kan lolos soal menjadi dugaan provinsi, adanya orang-orang dalam untuk memasukkan nama-nama calon paskibraka yang akan dikirim ke pusat, seperti apa statement Anda? Kami pastikan tidak ada, Mbak. Kami pastikan tidak ada. Makanya saya bilang, betul yang Mbak Cynthia bilang bahwa ini menjadi bola liar. Karena sebenarnya prosedurnya, ketika ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan proses seleksi ini, teman-teman Badan Kesbangpol Kota Makassar, teman-teman DPPI Kota Makassar, seharusnya menindaklanjuti melalui surat resmi. Bukan dibuat menjadi viral di media sosial. Dan tidak ada pertanggungjawaban di dalamnya. Artinya 3 orang yang akan mewakili Sulawesi Selatan untuk maju ke tahap selanjutnya bisa dikatakan nilainya lebih baik dari yang bersangkutan ini ya? Betul. Ya, nilainya lebih bagus dibanding yang lain ini. Saya perlu dan tidak ada Mbak, faktor diskriminasi atau hal apapun di belakangnya? Nggak ada. Cuman memang kalau ada faktor diskriminasi harusnya Kathleen ini nggak lolos di provinsi juga, tapi kan dia ada di urutan 7. Cuman urutannya aja yang akumulasi nilainya yang tidak sesuai, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas informasi. Ya, silakan singkat. Sedikit, ya, bahwa di Kota Makassar ada 3 anak yang ikut putri. Kalaupun ngotot-ngototan teman-teman menganggap ini tidak sesuai, harusnya yang diperjuangkan itu ada atas nama putri. Putri itu ada di urutan ke-5, Kathleen ini di urutan ke-7. Jadi saya agak bingung, cuman kan lebih enak diramu ini barang karena ada rasisme di dalamnya. Sebenarnya kalau Kathleen ya kami tidak ini. Dan kami berharap masyarakat tidak cepat mempercayai hal-hal ini tanpa memahami seluk-beluk masalahnya. Baik, dan bisa dipastikan bahwa tidak ada unsur rasisme, tidak ada unsur diskriminasi, tidak ada unsur orang dalam di dalam pemilihan dan juga seleksi itu. Terima kasih, dan mudah-mudahan hal ini semua bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak penyelenggara. Terima kasih, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Bustanul Arifin. Selamat malam, Pak Bustanul. Selamat malam, Mbak.